Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan model atom. Setelah ditemukannya bahwa bagian terkecil dari suatu zat itu disebut dengan atom oleh Demokritos, kemudian berkembanglah ilmu pengetahuan untuk mencari tahu seperti apa sebetulnya atom itu. Nah, kemudian muncullah yang disebut dengan teori atom. Ilmuwan pertama yang mengembangkan teori atom adalah John Dalton. Dalton mengatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari sebuah materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Dan setiap unsur memiliki atom yang identik dan berbeda dengan unsur yang lain. Kemudian, menurut Dalton, atom dapat bergabung membentuk suatu senyawa dengan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Misalnya, air yang terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Kemudian menurut Dalton juga, reaksi kimia merupakan pemisahan dan juga penggabungan atau penyusunan kembali dari rangkaian atom-atom sehingga atom tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Akan tetapi, teori yang dikemukakan oleh Dalton masih memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom tersebut saling berikatan. Juga tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar sebuah arus listrik, karena atom merupakan bagian terkecil unsur atau benda yang tidak bisa dibagi lagi. Teori Dalton juga tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari suatu materi dan tidak bisa menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lainnya. Selanjutnya, teori atom Dalton diperbaharui oleh Thomson. Thomson memperbaharui teori atom Dalton karena menemukan suatu partikel yang terdapat di dalam atom yang disebut dengan elektron melalui suatu percobaan yang disebut dengan percobaan sinar katoda. Dalam penelitiannya, Thomson melewatkan arus listrik melalui suatu tabung sinar katoda, yaitu tabung gelas yang hampir hampa udara. Tabung ini berisi logam yang disebut dengan elektroda di kedua ujungnya. Logam yang bermuatan negatif disebut sebagai katoda dan yang bermuatan positif disebut sebagai anoda. Ketika arus listrik tegangan tinggi dilewatkan pada kedua ujung plat, ternyata sinar katoda dibelokkan menuju arah plat positif, yang artinya bahwa sinar katoda bermuatan yang berlawanan dengan plat positif. Artinya, si sinar katoda bermuatan negatif. Kemudian, penemuan partikel sinar katoda yang berbelok ke arah plat positif, yang artinya dia bermuatan negatif itu, diberi nama sebagai elektron. Penemuan elektron kemudian menyebabkan Thomson memperbaharui teori atom dengan memunculkan model atom Thomson. Dikatakan bahwa atom adalah bola yang bermuatan positif yang di atasnya tersebar muatan-muatan negatif atau elektron, menyerupai sebuah roti kismis. Kelebihan dari teori atom Thomson daripada teori atom Dalton diantaranya adalah teori atom Thomson membuktikan bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Hal ini karena Thomson menemukan bahwa ada partikel lain yang bermuatan negatif dan terdapat di dalam atom. Teori ini juga membuktikan bahwa atom bersifat netral dan tersusun dari partikel-partikel yang memiliki muatan positif dan negatif. Teori Thomson juga membuktikan bahwa adanya elektron dalam semua unsur benda. Namun demikian, teori atom Thomson juga masih memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan tentang susunan muatan positif dan jumlah elektron yang terdapat di dalam bola. Juga tidak dapat menjelaskan tentang keberadaan inti atom.
Selanjutnya, untuk menguji teori atom Thomson, seorang ilmuwan yang bernama Ernest Rutherford bersama dua orang muridnya melakukan suatu percobaan yang disebut dengan penghamburan sinar alfa. Sinar alfa ditembakkan kepada lempeng tipis emas di mana sinar alfa ini memiliki muatan positif, bergerak lurus, dan memiliki daya tembus yang besar. Ternyata dari hasil percobaan diketahui bahwa sinar alfa yang ditembakkan itu ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan, juga ada yang dibelokkan. Hal ini kemudian melahirkan suatu hipotesis dari teori atom Rutherford yang menyatakan bahwa elektron yang memiliki muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian, atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan menjadi pusat massa atom. Kemudian dikatakan juga penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh adanya awan elektron. Sebagian besar dari atom merupakan permukaan yang kosong atau hampa. Dan sebagian kecil dari partikel alfa yang lewat akan dibelokkan dan sedikit sekali yang akan dipantulkan, sedangkan sebagian besar lainnya tidak mengalami hambatan atau diteruskan. Teori atom Rutherford menyangkal teori atom yang dikemukakan oleh Thomson. Menurut Rutherford, atom memiliki pusat massa yang disebut dengan nukleus atau inti yang letaknya di tengah dan dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan dari teori Rutherford yaitu dapat menggambarkan serta menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti dari atom sehingga mudah dipahami. Kemudian dapat memberikan kesimpulan bahwa atom tersusun dari inti serta elektron yang mengelilingi, di mana satu sama lain terpisah oleh ruang hampa, dan dapat menjelaskan pergerakan elektron di sekitar atom. Namun demikian, teori atom Rutherford masih memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yaitu tidak mampu menjelaskan kenapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik. Tidak mampu menjelaskan terkait spektrum garis pada atom hidrogen. Tidak mampu menjelaskan letak dari elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Kemudian elektron yang bergerak akan memancarkan energi, sehingga secara keseluruhan energi atom menjadi tidak stabil. Kemudian sekitar tahun 1913, seorang pakar fisika dari Denmark yaitu Niels Bohr melakukan eksperimen yang kemudian dikenal dengan nama spektrum hidrogen. Eksperimen ini bertujuan untuk menyempurnakan capaian dalam teori atom Rutherford. Bohr menggabungkan teori atom Rutherford dengan teori kuantum yang dijelaskan oleh Planck. Dari hasil percobaannya, Bohr mengemukakan suatu hipotesis bahwa elektron dapat berpindah dari satu orbit ke orbit yang lain dengan dasar tingkatan energi. Elektron yang akan berpindah ke orbit yang lebih besar atau yang lebih tinggi akan menyerap energi. Sebaliknya, elektron yang berpindah ke orbit yang memiliki energi lebih rendah akan memancarkan radiasi. Kemudian, elektron akan berada dalam keadaan stasioner dan tidak memancarkan energi selama berada dalam orbitnya. Jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih tinggi, maka atom dalam molekul berada dalam tingkat tereksitasi. Jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih rendah, maka atom dan molekul benda berada dalam tingkatan dasar. Elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu yang berbentuk lingkaran dan disebut dengan kulit elektron, di mana dinyatakan dalam bentuk notasi K, L, M, N, dan seterusnya. Energi yang dimiliki elektron pada masing-masing orbit dapat mempengaruhi besar kecil lingkaran orbit. Kemudian Bohr menggambarkan model atomnya sebagai berikut. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang berada pada orbit yang disebut dengan kulit elektron, di mana kulit yang paling dekat dengan inti memiliki energi yang paling rendah.
Semakin besar kulit atom atau kulit elektron, maka energi yang dimilikinya juga akan semakin besar. Kelebihan dari teori atom Bohr yaitu dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen secara akurat, dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen, dan dapat memperbaiki kelemahan dari teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Namun demikian, teori Bohr juga masih memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu tidak banyak menjelaskan tentang spektrum warna dari atom yang memiliki banyak elektron atau yang lebih kompleks. Kemudian tidak dapat menjelaskan tentang adanya garis halus dalam spektrum hidrogen karena elektron dianggap sebagai partikel. Model atom Bohr memiliki nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. Kemudian tidak bisa mengetahui intensitas relatif dari garis spektrum dan tidak bisa menjelaskan atom selain atom hidrogen. Selanjutnya, teori Bohr disempurnakan oleh teori atom modern atau mekanika kuantum. Diawali dari Louis de Broglie yang menyatakan bahwa elektron tidak hanya bersifat sebagai partikel tapi juga bersifat sebagai gelombang. Kemudian dikuatkan juga dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang kemudian juga menjadi dasar bagi Schrödinger sehingga menyatakan keberadaan elektron tidak bisa ditentukan secara pasti, tapi hanya bisa ditentukan probabilitasnya. Dari berbagai teori yang dikemukakan tadi, muncullah model atom mekanika kuantum seperti berikut ini. Di sini, atom terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron yang berada dalam suatu orbital yang berupa awan elektron, di mana disitulah dalam orbital itu terdapat daerah kebolehjadian terbesar untuk menemukan elektron. Nah, demikianlah Ananda perkembangan teori atom dan model atom dari masa ke masa. Mudah-mudahan kalian bisa paham dari penjelasan yang sudah Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.